Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Felicia Krisnamliala dari kelas RKS 1B pagi dengan NIM 433240143. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengisi Google Form secara otomatis dengan menggunakan Selenium, WebDriver, dan mengaplikasikan GUI dengan Tkinter. Nah, langkah pertama adalah pastikan Selenium sudah terinstall. Nah, caranya itu dari command prompt dengan cara pip install Selenium. Nah, jika tampilan Selenium Anda sudah seperti ini, maka Selenium sudah terinstall atau ada tampilan already satisfied. Nah, pada bagian WebDriver, pastikan teman-teman juga sudah mendownload WebDriver sesuai dengan versi Chrome teman-teman masing-masing. Nah, biasanya versi Chrome itu berada pada bagian setting. Nah, lalu kita install juga Tkinter, itu sama juga caranya kayak Selenium tadi, di command prompt pip install tk. Nah, tampilannya bakal muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, import time ini digunakan waktu yang digunakan untuk menunda terjadinya eksekusi program. Nah, kode yang saya jalankan ini saya jalankan di Spider. Nah, fungsi pertama ada fungsi GUI. Di fungsi GUI ini berisi pop-up TK ini digunakan untuk menampilkan jendela dari si GUI. Nah, jendela GUI tersebut berisi title judul pada bagian atasnya. Di sini saya mengisi judul UTS Alpro Jessica RKSB pagi. Nah, pada bagian jendela GUI-nya berisi geometri. Geometri ini berisi ukuran dari tampilan jendela GUI tersebut. Nah, pada bagian pop-up disable ini digunakan agar ukuran dari si tampilan tampilan jendela GUI tersebut tidak dapat dikurangin ataupun ditambahkan ukurannya. Nah, pada bagian pop-up eval ini digunakan agar tampilan dari tampilan jendela GUI tadi dapat ditampilkan secara terpusat. Nah, pada bagian pop-up config ini digunakan untuk memilih latar belakang atau background. Di sini saya memilih warna pink sebagai latar belakang dari tampilan jendela GUI saya. Nah, pada bagian pertama ada NIM saya. Di sini berisi label yang berisi perintah masukkan NIM Anda ya guys. Nah, pada bagian bawah label berisi entry yang digunakan untuk menginput nilai dari NIM. Jadi pada bagian atas berisi label dan pada bagian bawah itu berisi entry yang digunakan untuk menginput data. Nah, nama sama juga dengan NIM, berisi label yang berisi perintah masukkan nama Anda juga ya, dan di bawahnya berisi entry yang digunakan untuk menginput nilai dari nama. Nah, skor berbeda dengan NIM dan nama karena skor itu berisi skor yang kita pilih hanya satu. Nah, jadi pada bagian skor ini berisi label dan berisi skor experience Anda dalam mengikuti Alpro. Nah, pada bagian skor ini di integer var ini berisi nilai dari radio button yang kita pilih. Nah, ini terdapat 5 skor dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini nilai 0, ini nilai 1, ini nilai 2, ini nilai 3, dan ini nilai 4. Jadi kita harus memilih salah satu dari 5 pilihan atau 5 radio button. Kita tidak boleh memilih 2. Dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4 dengan penjelasan seperti ini. Tiada, sedikit, lumayan, banyak, dan sangat banyak. Nah, jika kita melakukan looping, pada bagian bawah tampilan jendela GUI, pada bagian bawah skornya terdapat label yang berisi instruksi masukkan jumlah looping. Nah, pada bagian bawahnya berisi entry yang digunakan untuk menginput data, menginput berapa kali kita ingin melakukan looping. Nah, lalu kita memunculkan tombol button untuk memulai looping. Di sini saya membuat tekan di sini ya teman. Nah, jadi jika kita menekan button tekan di sini, maka dia akan memanggil Chrome untuk melakukan pengisian Google Form secara otomatis. Nah, setelah Google Form terisi secara otomatis, maka pada tampilan jendela GUI akan menampilkan data berhasil direkam, yay, atau finish attempt pada bagian bawahnya. Nah, pada driver get ini digunakan untuk memanggil Chrome yang akan dijalankan datanya. Nah, ini kita copy, lalu kita paste ke driver get di dalam tanda petik ini dengan menggunakan di sini saya menggunakan timestamp 1 detik. Nah, pada bagian dev start saya menggunakan inspect, lalu copy pada bagian pilih saja, lalu copy pada bagian yang di blok, copy ke spet, lalu saya paste di sini. Nah, driver find element ini digunakan untuk mencari elemen yang akan dijalankan. Di sini elemen yang digunakan adalah spet. Nah, karena kelas ini kita klik, jadi kita gunakan kelas .click. Nah, timestamp yang saya gunakan adalah 1 detik. Nah, karena saya kelas B, saya memilih ini, lalu inspect, lalu kita inspect ke regular B aja, lalu kita copy expert, lalu kita paste ke dalam tanda petik tersebut. Nah, kelas B juga kita klik. Karena kelas B ini kita klik, jadi kita buat kelas B.click. Nah, timestampnya saya buat 1 detik. Nah, pada bagian NIM ini kita sama caranya, kita inspect, lalu kita copy expert, lalu kita paste ke sini. Tapi bedanya pada NIM ini kita tidak mengklik lagi, tapi kita menginput data dari GUI. Dia memanggil GUI dari data yang telah kita input pada jendela tampilan GUI tadi. Jadi ini kita menggunakan NIM saya .send_key. Nah, nama sama juga dengan key caranya. Nah, bedanya pada bagian skor juga. Skor ini pada bagian skor ini terdapat percabangan. Jika teman-teman memilih radio button pertama, maka radio button pertama pada tampilan jendela GUI tadi, maka dia akan mengisi Google Forms. Maka pada Google Formnya akan mengisi otomatis data skor yang pertama. Begitu juga dengan skor kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, caranya sama juga, kita copy, kita inspect, lalu kita arahkan ke tanda bulatnya, radio buttonnya, lalu kita copy expert, lalu kita paste ke dalam tanda petik yang berada dalam tanda kurung. Lalu pada bagian kirim ini kita inspect juga, lalu kita copy dan kita paste ke dalam tanda petik yang berada di dalam. Karena kirim juga diklik, kita menggunakan kirim.click. Nah, untuk melakukan looping kita memerlukan tanggapan lain. Nah, kita copy pada bagian kirim jawaban lain, kita inspect, lalu kita copy expert, lalu kita paste ke dalam tanda petik 1. Lalu karena tanggapan lain ini bisa kita klik, kita buat tanggapan lain klik untuk melakukan looping. Nah, pada bagian for in range ini berisi data berapa kali kita ingin melakukan looping. Jadi ini adalah fungsi GUI-nya. Jadi kita bakal run. Nah, di sini masukkan NIM Anda guys. Jadi kita menginput data. Nah, di sini saya akan menginput NIM saya. Mana NIM saya nih? Oke, kita
input nih, lalu nama saya. Oke, ini biar bagus kita. Oke. Skor seperti yang ada dalam mengikuti Alpro. Di sini saya akan memilih skor 3 dan memasukkan jumlah looping karena disuruh looping minimal 10 kali isian dalam 1 menit, jadi kita bakal buat 10. Nah, ditekan di sini ini untuk memanggil browser ini untuk melakukan pengisian Google Form secara otomatis. Nah, kita tunggu. Dia bakal muncul. Nah, dia bakal looping selama 10 kali dan mengisi data kita secara otomatis. Sepertinya di sini, maaf. Ulang. Saya bakal mengulangnya. Oh, belum dihapus nih. Oke. Nah, dia bakal mengisi data secara otomatis dan melakukan looping secara 10 kali, sebanyak 10 kali. Kita hitung sama-sama, ini data kedua. Ini data ketiga. Ini data keempat. Ini data kelima. Ini data keenam. Ini data ketujuh. Ini yang kedelapan. Ini yang ke-9. Dan ini yang ke-10, yang terakhir. Oke, dia bakal keluarkan dan bakal muncul data berhasil direkam, yay, finish attempt. Jadi setelah melakukan pengisian Google Form secara otomatis dan melakukan looping 10 kali, maka data telah berhasil direkam. Jadi sekian penjelasan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.